pagi hari ini bersama-sama kami datang menghadap Tuhan dan menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu ya Aba. Kami bersyukur untuk hari ini Kau hadir dalam hidup kami, memberkati hidup kami dan keluarga kami, memberkati usaha dan pelayanan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia dan perlindungan darah Yesus atas kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau satu-satunya Allah yang kami inginkan dalam hidup kami. Shikirala bala 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 bala. Kirala baba 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 ya shikiri
Shut
kasih, kami menikmati Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sediakan sepanjang hari. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, mari kita bersama-sama memperdengarkan apa yang dimaksud dengan Mazmur 91. Dalam perlindungan Allah, mereka duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganmu, perlindunganku dan kuku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jilat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa mendukung untuk bangsa kami Indonesia, dan kita akan angkat tangan dan hati kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini ya Bapak. Kami boleh berkumpul kembali ya Bapak untuk bersama-sama Tuhan untuk acara morning call pada pagi hari ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini Tuhan kami masih diberi kesehatan ya Bapak. Dan inilah saatnya Tuhan kami mengangkat hati dan tangan kami Tuhan untuk mendukung ya Bapak buat bangsa kami Indonesia ya Bapak. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan. Bangsa Indonesia dimenangkan. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Damailah bangsaku, damailah Indonesiaku. Diberkati Tuhan dalam aspek segala kehidupan, segala aspek apapun yang dikerjakan ya Bapak. Buat bangsa kami Indonesia. Untuk semakin hari semakin maju ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati buat kami bangsa Indonesia ini ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak. Untuk kami ditempatkan di bangsa yang Engkau kasihi ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Bapak. Engkau memberkati setiap apa yang dikerjakannya ya Bapak. Apa yang menjadi perintah-perintahnya ya Bapak. Apa yang akan dilakukan ke depan ya Bapak. Juga Presiden yang baru ya Bapak. Engkau memberkati Tuhan. Engkau menjadikan presiden yang luar biasa, yang kau pilih, yang kau tetapkan ya Bapak. Bahkan melakukan tugas-tugasnya dengan takut akan Engkau. Engkau juga memberkati TNI Polri yang sudah bergerak Tuhan menjadi garda-garda terdepan ya Bapak buat bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati Tuhan setiap yang dilakukan ya Bapak, apa yang dikerjakan ya Bapak. Biarlah mereka Tuhan melakukan dengan tugas-tugasnya dengan benar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang terus Tuhan melakukan tugas-tugasnya dengan benar dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat lawatan Tuhan
Dan Pentakosta yang ketiga ini ya Bapa, yang boleh Tuhan kami rasakan Tuhan, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa ya Bapa. Biar kami Tuhan terus dipulihkan oleh Engkau ya Bapa. Dan kami mengucap syukur juga untuk generasi Tuhan, kebangkitan generasi Yeremia ya Bapa. Anak-anak muda ya Tuhan, yang menjadi Tuhan penerus-penerus kami ya Bapa, menjadi anak panah ya Bapa, yang terus maju ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap anak-anak muda ini ya Bapa, untuk terus maju ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang tidak kompromi terhadap dosa ya Bapa, bahkan dunia ini Tuhan. Tuhan Kau memberkati setiap generasi muda yang ada ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk kota kami Wonosobo dan Semarang ya Bapa. Diberkati kota kami Wonosobo dan Semarang. Engkau memberkati Tuhan apa yang Tuhan tetapkan di kota kami ini ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau tetapkan Tuhan, bahkan Engkau tempatkan kami di mana kami boleh tinggal ya Bapa. Itulah Tuhan yang kami lakukan ya Bapa, untuk menjadi berkat buat kota kami ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Bapa. Engkau memberkati juga kota yang di mana kami tinggal ya Bapa. Baik Semarang juga Wonosobo ya Bapa. Tuhan, dari atasan ya Bapak, dari gubernur, bupati, kecamatan ya Bapak, sampai yang terendah RT RW ya Bapak. Engkau memberkati Tuhan setiap-tiap tugas yang boleh mereka lakukan ya Bapak, boleh kerjakan ya Bapak. Mereka yang sudah terpilih ya Tuhan menjadi pemimpin-pemimpin kota kami ya Bapak. Engkau memberkati ya Bapak, sehingga kota kami di mana kami tinggal boleh maju, boleh aman ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan kota kami Wonosobo, Semarang Tuhan ke dalam tangan. Juga kami berdoa untuk pemimpin rohani ya Bapak, untuk Ketua BPP GBI, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, untuk Ketua BPP Jateng, Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, juga Ketua Perwil Selatan II, Bapak Pendeta Yosua Kumanau, Ketua Perwil Semarang, Bapak Pendeta Fauzi Mangaranap ya Bapak. Juga Bapak dan Ibu rohani kami Tuhan yang Kau kasihi, dan Kau tetapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa ya Bapak. Bapak Pendeta Insinyur Nikunoto Raharjo yang ada di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti yang ada di Purwokerto ya Bapak. Juga Gembala Jemaat Bapak Pendeta Timotius Andi beserta keluarga ya Bapak. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapak, mempunyai seorang pemimpin yang luar biasa ya Bapak, yang menjadi Tuhan pegangan bagi hidup kami Tuhan, dan yang membimbing kami, bahkan yang berjaga-jaga atas hidup kami ya Bapa. Sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami terus Tuhan menopang ya Bapa buat para pemimpin ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dimanapun hamba-Mu tinggal, dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ya Bapa. Bahkan urapan yang selalu baru terus tercurah ya Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu ini Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkahkan kaki, keluar masuk pintu, penyertaan, perlindungan sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan apapun Tuhan yang hamba-hamba-Mu perlukan, apapun hamba-Mu butuhkan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan baginya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga besar semuanya tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah Tuhan mereka terus Tuhan dicurahkan atas berkat kesehatan ya Bapa. Juga berkat-berkat yang lain Tuhan. Tuhan mencurahkannya ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa buat keluarga Bapak Andi Tuhan beserta keluarga besarnya seluruhnya tanpa terkecuali. Juga Bu Andi sebagai penopang penolong ya Bapak. Engkau memberkatinya ya Bapak dengan berkat kesehatan ya Bapak. Juga Oma Benaya juga Otniel Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu ini ya Bapak. Untuk menjadi berkat buat kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Bapak kami, Bapak Pendeta Andi beserta keluarga besarnya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Hauke Center ya Bapak, yang terus kami rindukan dengan doa-doa kami Tuhan. Kami terus memanjatkan doa kami ya Bapak. Kami rindu Tuhan mempunyai Tuhan
HOG Center, gedung yang megah Tuhan untuk menampung jiwa-jiwa ya Bapak. HOG Center di Kota Wonosobo ini Tuhan, menjadi tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota kami Bapak, kota sekeliling kami ya Bapak, sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan yang boleh datang Tuhan, untuk menyembah Engkau ya Bapak. Tuhan, Engkau akan nyatakan Tuhan kerinduan kami ini Tuhan. HOG Center yang boleh berdiri ya Bapak. Bahkan di situ Tuhan ada semua fasilitas-fasilitas yang ada Tuhan. Yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, juga kesehatan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan menggenapi janji-Mu itu Tuhan. Dan kami juga percaya semua yang kami rindukan Tuhan akan menyediakannya. Baik itu semua biaya-biaya juga tempat perizinan Tuhan. Tuhan pasti tolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan janji-Mu itu Tuhan. Dan kami terus berdoa dan berdoa Tuhan buat HOG Center ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga rindu ya Bapak, tempat ibadah permanen untuk GBI HOG Semarang ya Bapak. Tuhan, tempat yang menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa ya Bapak. Tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota Semarang ya Bapak. Ini Tuhan kerinduan kami juga ya Bapak. Biarlah Tuhan di HOG Semarang Tuhan tidak tidak tempatnya tidak terus berpindah-pindah, tetapi kami boleh ada ya Bapak untuk tempat yang permanen ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dengan doa-doa kami ini terus Tuhan kami rindukan ya Bapak. Kami percaya Tuhan. Dan kami juga memegang janji-Mu. Tuhan pasti akan menyediakan. Bahkan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik buat kami ya Bapak. Engkau percaya Tuhan juga buat HOG Semarang ini akan berdiri dengan megah Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kerinduan kami, HOG Semarang, HOG Semarang yang akan berdiri dengan megah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapak. Kami sebentar akan berdoa dengan pokok doa kami pribadi dengan waktu 1 menit. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan doa pokok pagi hari ini ya Bapak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Dan inilah saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapak. Mendengarkan akan firman. Biarlah firman-Mu yang akan dibagikan pagi hari ini menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan ya Bapak. Engkau juga urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Andi ya Tuhan, yang akan membawakan ya Bapak. Engkau urapi Tuhan dan menjadi firman-Mu menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Jika suara saya jelas terdengar, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Jika tidak ada kendala, kamera yang masih off bisa on ya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya rindu untuk membagikan dengan satu tema menang dalam pertandingan iman. Ya, menang dalam pertandingan iman. Dalam nats kita, 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk masuk ke dalam sebuah pertandingan, saudaraku. Ya, hidup kita ini seumpama sebuah pertandingan, yaitu pertandingan iman. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8, tidak ada di PowerPoint ya. Ayat itu berkata bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Jadi ada dua hal pada ayat ini. Yang pertama adalah kasih karunia dan yang kedua adalah iman. Kasih karunia itu adalah bagiannya Tuhan.
tetapi iman adalah respon kita terhadap kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Pendapat eh, dari golongan hyper grace berkata bahwa kalau kita menambahkan iman, ya, itu adalah sebuah perselingkuhan terhadap hukum Taurat. Mereka berpendapat demikian karena pengajaran hyper grace ini atau yang mengajarkan kasih karunia saja, ini terlalu menitik beratkan pada satu bagian ini, saudara. Nah, ini bisa menjadi sangat berbahaya bagi kita orang percaya. Mereka menganggap bahwa ketika Rasul Paulus berkata menekankan tentang pemberitaan eh, kasih karunia, karena itu kita nggak usah lakukan bagian kita. Nah, ini pendapat yang tidak benar, saudaraku, karena dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketujuh, Rasul Paulus juga berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Perhatikan kata pertandingan ini. Dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita harus berjuang dalam, tadi lagu yang dinyanyikan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan menetapkan kita untuk menang, saudara. Dalam Roma 8 ayat yang ke-37, dengan jelas firman Tuhan berkata, tetapi dalam orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hanya dari orang-orang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab, kan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa yang mau menang? Lambaikan tangan saudara. Yang mau menang, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Ya, kita sekarang akan belajar penyebab seorang itu gagal dalam pertandingan iman. Kita harus mewaspadai hal-hal berikut ini. Ya, kita akan melihat yang pertama, yang menyebabkan seorang gagal dalam pertandingan iman adalah pikiran kita sendiri. Dalam ayat ini dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Firman Tuhan katakan, saudaraku. Ya, pikiran kita itu adalah medan pertempuran. Dalam kul semalam saya juga katakan, ketika engkau mengambil keputusan untuk melakukan firman, ya, ketika engkau memilih untuk berpikir benar, ketika engkau memilih untuk melepaskan pengampunan, ketika engkau memilih untuk taat kepada Tuhan, ada peperangan karena pikiranmu itu adalah medan pertempuran, saudara. Hati-hati, saudara. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, maka kita akan kalah dalam pertandingan iman. Ya, ada orang yang begitu cemas, begitu takut, sampai berkata, saya itu makan nggak enak, Pak. Tidur nggak nyenyak. Puji Tuhan, kalau saya makan selalu enak, saudaraku. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara makan selalu enak, saudaraku? Ya, dan kita akan menjadi orang yang kalah sebelum
berperang. Saudara, kita ingat kisah 10 orang pengintai. Bagaimana dari 12 orang yang diutus, hanya Yosua dan Kaleb, dua orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Pikiran mereka dipenuhi dengan hal-hal yang benar. Melihat eh, tanah perjanjian atau tanah Kanaan, mereka berkata bahwa kita pasti bisa menduduki negeri. Ya, pikirannya benar, pikirannya positif, optimis. 10 orang pengintai ini mereka melihat tempat yang sama, mereka melihat kondisi yang sama, tetapi yang 10 orang ini punya pikiran negatif. Mereka itu pesimis, saudaraku. Bahkan dalam Bilangan pasal yang keempat, ayat 9, Anda catat saja. Juga ayat yang ke-36 sampai ayat 38, ketika mereka itu memberontak karena mereka ketakutan, mereka bersungut-sungut. Sampai akhirnya Alkitab catat bahwa orang-orang yang takut, yang punya pikiran negatif itu, akhirnya mereka itu kena tulah di hadapan Tuhan. Dan yang tinggal hidup dari orang-orang yang mengintai tanah perjanjian itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Orang yang punya pikiran yang benar. Mereka adalah orang yang punya pikiran yang positif. Saudara, hati-hati dengan pikiran saudara. Jangan biarkan pikiran negatif, ketakutan, kekhawatiran menguasai kita. Ya, Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, saudara, apa yang menyebabkan kita gagal dalam pertandingan iman kita? Lebih mendengar manusia daripada mendengar Allah. Ya, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi, apa kata Saul? Aku takut kepada rakyat. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul takut kepada rakyat, saudara. Ketika Tuhan perintahkan untuk mereka menumpas habis orang Amalek, rajanya, rakyat Amaleknya, dan semua binatang tumpas habis. Tuhan perintahkan gitu. Tetapi Saul tidak melakukan, saudara. Ayat tadi berkata apa? Saul tidak melakukan itu karena dia takut kepada rakyat. Ya, saudaraku, renungkan sebentar. Renungkan baik-baik hal ini. Bukankah terkadang kita juga mengalami hal yang sama, saudara? Ketika mendengar firman, ya, ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, ketika mungkin Tuhan berbicara kepada saudara, pada saat itu, detik itu, hatimu merespon, siap Tuhan, aku akan melakukan perintahmu. Tetapi seiring waktu berjalan, kita mungkin mendengar suara-suara manusia. Kita mungkin mendengar kata-kata orang. Sehingga kita mulai ragu-ragu. Kita mulai goyah. Tidak mungkin, tidak bisa. Tadi waktu dengar firman Tuhan berkata bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melakukan mujizat. Amin, aku percaya. Tapi ketika dengar suara orang, orang berkata, kayak gitu tuh nggak mungkin sembuh. Nggak bisa, secara medis nggak mungkin sembuh. Maka hati kita mulai goyah. Atau mungkin ketika kita mendapatkan perintah Tuhan, melakukan satu hal, meresponi firman, atau meresponi kehendak Tuhan. Ketika dengar suara orang, udahlah, nggak usah. Ya, nggak usah. Kadang kita mendengar kata-kata orang, jadi membuat kita itu menjadi lemah. Kemarin kemarin ini baru kemarin ada orang sharing sama saya, ya. Masih ada
orang yang berkata demikian, kalau kamu ngasih persembahan ke gereja, kalau kamu ngasih persepuluhan itu kamu cuman buat pendetanya aja yang makin kaya, katanya. Orang yang tidak mengerti ini hanya berpikir kalau persembahan itu semuanya buat pendeta. Padahal tidak demikian, ya, saudaraku ya. Orang ini yang diajak ngomong ini menjawab, ya ndak gitu kan, pekerjaan Tuhan juga perlu perlu biaya operasional dan sebagainya. Nah, ternyata eh, dia mendengar dari seorang yang tidak sengaja ketemu dengan dia, ya, dari jemaat juga berkata, tahu ndak, dulu waktu masa pandemi itu Pak Andi gereja itu tolong saya loh, perhatikan saya, kasih bantuan, ya. Dia baru tahu, oh iya, ternyata seperti itu. Ya, ya saya kan nggak perlu ngomong-ngomong lah ke orang-orang gitu ya kalau support siapa yang perlu dibantu seperti itu. Nah, kesaksian itu mencelikkan matanya sehingga dia menyadari ternyata selama ini pikirannya itu salah gitu. Ya. Nah, saudara, ketika Tuhan juga perintahkan kita untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, ya, jangan sampai akhirnya kata-kata manusia itu menjadi melemahkan kita dan akhirnya kita nggak jadi melakukan perintah Tuhan. Ya, saudara, tetap setia, tetap taat melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat kita kalah dalam pertandingan iman kita? Yang ketiga, karena kita lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan kekuatan Allah. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, mengandalkan manusia, firman Tuhan katakan, terkutuk. Ya, terkutuk itu artinya hidup dalam kutuk, bukan dalam berkat Tuhan. Kita keluar dari relnya Tuhan. Kita keluar dari kehendak Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini, seberat apapun pergumulanmu, ya, sebesar apapun kebutuhanmu, sehingga engkau membutuhkan mujizat, membutuhkan pertolongan, andalkan Tuhan saja. Jangan pernah andalkan manusia, saudara. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya jumpai ada orang-orang yang pikirannya itu selalu ngandalin orang. Ya, kalau dia punya saudara, dia ngandelin saudaranya, dia ngandelin temennya. Kalau ada pergumulan, dia datangnya ke orang, bukan datang ke Tuhan. Kecewa loh, saudara. Kecewa. Dan ujung-ujungnya bilang gini, orang Kristen kok nggak punya kasih. Orang Kristen kok nggak mau bantu, nggak mau nolong. Nah, lihat, ya, ujung-ujungnya kecewa. Ya, karena mengandalkan manusia. Hari ini Tuhan katakan, jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan manusia, akan membuat kita kalah dalam pertandingan iman kita. Saudara ingat cerita Daud ketika dia tanpa sadar mulai menghitung jumlah pasukan. Ya, sebenarnya ini adalah ungkapan kesombongan ya, tanpa disadari oleh Daud. Dia mulai menghitung jumlah pasukan dan ternyata hal itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan, saudaraku. Dulu Daud nggak pernah ngitung jumlah pasukan. Waktu ngadepi singa, nggak pernah ukur kekuatannya dia. Waktu ngadepi singa, waktu ngadepi binatang buas, beruang, bahkan waktu ngadepi Goliat, dia nggak pernah ukur kekuatannya, saudara. Namun ketika dia sudah jaya, sudah hebat, dia justru
merasa perlu untuk mengukur kekuatannya. Daud ingin tahu seberapa besar jumlah tentaranya. Tetapi Tuhan merespon dengan menewaskan begitu banyak orang Israel dalam waktu yang singkat. Tuhan melucuti kekuatan Daud. Saudara, itu akan terjadi ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia. Dengar baik-baik. Dia mulai berhenti mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mulai berhenti mengandalkan Tuhan. Ya, semalam ada yang sharing. Eh, saya merasa hidup saya dirubah Tuhan, Pak. Tetapi kenapa sekarang kok perfeksionisnya mulai hilang? Ya, rasa ambisiusnya juga mulai hilang. Lalu saya tanya, ambisius itu ngandalkan Tuhan apa ngandalkan diri kita? Saudara, orang yang ambisius itu tanpa sadar, dia itu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tuhan tidak mau, saudara. Dan saya katakan, Tuhan sedang bangun hidupmu agar engkau mengandalkan Tuhan. Kalau andalkan kekuatan kita sendiri, kita punya target. Ya tidak salah sih punya target, ya. Tapi kalau kita jadi orang yang terlalu perfeksionis, akhirnya ketika target itu tidak tercapai, kita pun menjadi kecewa. Ya, kita menyalahkan diri kita sendiri, kita merasa gagal. Bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Tuhan mau dari hal kecil dalam kehidupan kita, sekecil apapun dalam kehidupanmu, andalkan Tuhan. Ya, saudara, ingat kita itu manusia itu tidak mampu, kita itu tidak kuat, kita itu terbatas. Ya, tetapi Tuhan tidak terbatas. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Mazmur 118 ayat ke-8 ya, berkata lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya, berlindung sama Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saudara, sendiri kita tidak mampu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Tapi dengar baik-baik. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mampu. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak kuat. Tapi bersama Tuhan semuanya bisa, semuanya mungkin, semuanya mampu, semuanya kuat. Katakan amin, saudara. Ya. Dan yang keempat, apa yang menyebabkan seseorang itu kalah dalam pertandingan iman? Baca sama-sama yuk. 2, 3. Selalu menengok ke belakang. Ya, ini saudara, selalu nengok ke belakang. Kayak istri Lot ya, yang berjalan mengikuti tapi menoleh ke belakang ketika Tuhan hancurkan Sodom dan Gomora. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Saudara, hati-hati dengan masa lalu. Masa lalu itu semua yang ada di belakang kita, yang sudah kita lewati. Ya, masa lalu itu sudah kita lalui, saudaraku. Tapi kalau masa depan, apa yang ada di depan kita yang akan terjadi. Orang yang selalu menengok ke masa lalu, ke belakang terus, dia akan gagal, dia akan kalah dalam pertandingan iman. Akibat seseorang itu menoleh ke belakang, dia akan alami kegagalan. Dia akan mengakibatkan ketidaktaatan, ya. Yang tadi kan sayang ya kalau memberi, ya. Aku aja kerja dapatkan keuntungan ini tidak gampang. Kok sekarang ditabur dan sebagainya. Pikiran manusianya mulai bekerja. Saudara, orang yang menoleh ke belakang juga akan mengakibatkan kebutaan rohani. Tidak bisa melihat rencana Tuhan. Ya, orang yang menoleh ke belakang akan mengakibatkan kekhawatiran, akan mengakibatkan kebodohan. Contoh Israel, noleh ke Mesir terus. Sudah berjalan nih keluar dari Mesir, nolehnya ke Mesir terus. Ya, fase mereka dibawa keluar dari Mesir,
di padang gurun itu, tetapi ketika menghadapi masalah, selalu bilang gini, enak ya dulu di Mesir. Coba kadang kita gitu ndak? Dulu aku sebelum ikut Tuhan, kok aku nggak ngalami ini, nggak ngalami itu. Ya, saudara, jangan lakukan itu lagi. Ya, orang yang noleh ke belakang mengakibatkan keterikatan dengan dosa. Ya, dia boleh beribadah, bahkan pelayanan. Tapi kalau terus kompromi noleh ke belakang, ya, merasa nyaman meskipun dosa jalan terus. Ya, merasa nyaman, bisa ibadah, bisa apa, meskipun ganjelan belum beres, nggak ngampuni, saudaraku. Orang yang menoleh ke belakang akan mengakibatkan kemalangan dalam kehidupannya. Ngelihatnya kelemahan diri terus, ngelihatnya aku nggak mampu, aku nggak bisa, ya potensinya hilang. Dan orang yang menoleh ke belakang, ujung-ujungnya akan mengakibatkan kematian seperti istri Lot, saudaraku. Ayat tadi berkata apa dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang kelima, kata menang itu dalam kitab Wahyu itu tertulis 8 kali, saudara. Barang siapa menang, barang siapa menang. Nanti Anda cek ya, barang siapa menang. Dan pada ayat yang ke pasal ketiga, ayat yang kelima ini dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Aku tidak akan menghapus namanya kalau orang itu menang. Bahasa saya gini, kalau dia menang, namanya tidak dihapus dari kitab kehidupan. Artinya dia terima keselamatan. Tapi kalau tidak menang, tapi kalau kalah, ya artinya kalau kalah, namanya dihapus. Saudara, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya, berjuang. Tuhan menyertai saudara. Saya berdoa, kita semua yang hadir pagi hari ini, tidak ada seorang pun yang gagal dalam pertandingan iman. Yang mengerti, yang menangkap, katakan amin. Yang siap berjuang bersama-sama, lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, satukan hati kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau mengajar kami untuk kami terus berjuang dengan iman kami Tuhan dalam pertandingan iman yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Jika di waktu yang lalu kami sempat takut, kami sempat mendengar kata-kata orang, kami mengikuti pikiran negatif kami. Mungkin kami lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan kekuatan Allah. Dan kami mungkin sering menengok-nengok ke belakang. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami berjanji, kami mau fokus kepada pertandingan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Urapi anak-anak-Mu, urapi satu persatu Tuhan. Roh keperkasaan Tuhan berikan bagi mereka, sehingga mereka boleh memenangkan pertandingan iman. Terima kasih, kami menaikkan setiap doa kami, memberkati Karla dengan kesehatan, pertumbuhan yang terbaik. Bersyukur kalau Ibu Winarni juga boleh disembuhkan dari segala cedera pada pergelangan tangannya. Engkau baik Tuhan, biarlah pengalaman rohani yang Tuhan berikan sungguh-sungguh terus boleh mendewasakan, membangkitkan kekuatannya. Berdoa untuk kesehatan Ibu Winarsi, Ibu Sulis, jika masih ada terapi yang masih dilakukan, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Kesehatan bagi Pak Tomo, kesehatan juga bagi Tante Magda, juga kesehatan yang terbaik bagi Tante Meliawati, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menolong, Tuhan juga memberkati setiap orang tua kami, baik Akung, juga untuk Oma, untuk Ipo, untuk Pak Dani, untuk Om Darmawan, untuk Bapak dan Ibu Harun di Semarang. Berkati mereka dengan kasih karunia, kesehatan, dan umur yang panjang. Terima kasih Bapak, jika ada yang hadir pagi ini, yang lemah Tuhan sudah memberikan kekuatan.
Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Dan yang sakit Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menjadi perisai dan perlindungan bagi kami. Mari saudara buka hati dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, tetap semangat, Tuhan memberkati.